kita lihat adalah SUV compact. Hai grosir mobil. Nah, lama ya kita nggak ada syuting-syuting untuk review mobil lagi. Hari ini kita mau bahas nih Honda HR-V tahun 2021. Ini tipenya 1800 yang Prestige. Di review hari ini bukan membahas tentang mobilnya yang seperti apa ya, bahwa mobil HR-V ini tuh masih sangat worth it loh untuk kita miliki. Kenapa? Karena memang ada beberapa fitur yang tidak ada di HR-V yang 2022-nya. Untuk HR-V 2021 ini adalah facelift yang terakhir ya, sebelum keluar untuk model yang terbarunya. Kita lihat di bagian depannya dulu. Ini garis tegas HR-V-nya ini sendiri masih kelihatan sangat manis. Itu sangat tegas ya di sudut-sudut dari kap mesinnya ini sendiri. Ini sudah LED untuk headlampnya dengan grill yang full chrome. Nah, ini seperti apa? Ini seperti Civic Turbo ya, yang terakhir juga ya. Di bawahnya sendiri ini black piano ya, plastik yang dibuat warna mengkilap. Nah, selanjutnya perubahannya ini ada di fog lamp. Untuk fog lampnya yang tahun 2021 ini sudah LED gitu, jadi tidak menggunakan model yang oval ya, model sebelumnya ya, itu masih bolam lampu biasa. Ke bagian samping, jadi perbedaannya dengan HR-V yang biasa, list fendernya ini sudah warna dengan body. Warnanya ini masih nyambung semua sampai ke belakang. Pas banget lah ya untuk kelihatan elegannya sendiri dari Honda HR-V itu sendiri. Untuk yang facelift yang terakhir ini juga desain velgnya juga baru ya. Berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, untuk yang di facelift yang terakhir ini, dia tuh modelnya model bintang, two-tone polish. Tengahnya itu polish dan di bagian dalamnya itu warna black piano juga. Ini dari depan sampai ke belakang itu sama dan tidak ada list body. Jadi memang kesannya ini clean banget di bagian pintu-pintunya ini sendiri. Ditambah lagi nih ada aksen chrome-nya juga di handle dari pintu HR-V ini. Pion ini juga ada sen-nya ya gitu. Jadi tidak ada lagi sen-sen. Kalau mobil-mobil tipe yang bawah kan biasanya kan di fender ya. Di HR-V pun memang tidak ada yang di fender, semuanya sudah di spion. Lalu talang airnya juga model slim, di pilarnya juga di black Dove ya, tuh. Jadi kesannya tuh sampai ke sini nih sama juga, hitamnya hitam black Dove semua. Kesan sportingnya itu sendiri dari HR-V adalah model handle yang di pintu tengahnya, pintu bagian belakang. Jadi di sini tidak terlihat lagi ini ada handle, melainkan di atas. Gitu. Dan ini menjadi turunan di HR-V yang terbaru. Ini juga masih menggunakan rem cakram juga, velgnya juga tadi 17 in, memakai ban Bridgestone Turanza. Nah, kalau kita lihat dari samping ya, ini juga ada spoilernya tuh. Jadi memang kita lihat adalah SUV compact. Kenapa? Karena dibilang SUV juga tingginya juga tidak seperti tinggi SUV. Jadi kita bilang sedan atau hatchback juga tidak, karena juga tingginya melebihi dari hatchback atau dari sedan itu sendiri. Stop lampnya atau lampu belakangnya dia memiliki dua warna. Ini sebenarnya model yang sama seperti sebelumnya dari HR-V itu sendiri. Jadi merah dan putih. Tetapi untuk lampunya di sini ini LED, kecuali untuk lampu sen dan lampu untuk mundur. Di spoiler ada high mount stop lampnya ya. Sini ada behoggernya di kaca belakangnya, lalu ada wiper juga di belakang. Di bagian bagasi ini juga ada ornamen chrome ya di terang lidnya. Ini hanya sekilas saja, tetapi itu bisa membuat tampilan menjadi lebih cantik dan tambah menarik. Ini di bumper belakangnya itu ada dua buah lampu reflektor. Di sini juga sudah ada sensor mundur bawaannya dari mobil itu sendiri. Lalu juga ada kamera untuk mundur. Lalu di sini ada istimewanya adalah tulisan Prestige yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah tipe tertinggi dari Honda HR-V. Di bagian atasnya itu sepertinya tuh kesannya tuh two-tone ya, tapi tidak, karena dia ini mau menyelaraskan dengan sunroof panoramiknya. Terkesannya tuh sunroof panoramiknya tuh besar ya sampai belakang. Jadi terlihat warna yang selaras atau sepadan dari panoramiknya itu sendiri. Kita bahas dulu nih, mumpun saya masih di belakang, kita buka dulu di bagian bagasi dari mobil ini sendiri. Nah, ini masih menggunakan tombol elektris ya. Tuh, jadi belum ada power back door. Bagasinya cukup luas, bisa menampung dua koper ukuran besar ya di sini. Lalu di sini juga ada ruang-ruang penyimpanan. Kanan kiri masih bisa dipakai untuk ruang penyimpanan. Di sini ada lampu
untuk menerangi ketika malam hari. Sayangnya tuh tidak ada separator ya di sini ya. Tetapi itu bukan masalah karena di tempat variasi ada menyediakan separator untuk AFP model yang seperti ini. Di bagian bawahnya ini sendiri juga tersembunyi dari ban cadangan. Nah, ban cadangan ini memiliki desain yang sama seperti keempat velg-velg yang lain gitu. Lalu di sini ada toolkit juga, dan mungkin kita masih menyimpan barang yang kecil-kecil ya, bisa kita simpan di ruang tempat penyimpanan ban itu sendiri. Jadi cukup oke sih ya di bagian belakang ini ya, karena juga untuk nongkrong nih sama temen-temen nih, ini juga masih bisa buat duduk-duduk nih di sini berdua gitu, ngobrol sama temen atau sama pacar atau sama pasangan gitu ya, sambil sembari kita bercanda, tertawa, minum kopi atau apalah di mobil ini. SR-V itu mobil anak muda banget, lagi nih tipe tertingginya dari SR-V itu sendiri. Ya, kita sampai di bagian interior dari mobil ini. Sebelumnya kita nyalakan mesinnya dulu ya, biar ada hembusan-hembusan dingin nih di sekitar ruangan, karena juga cuacanya lagi mendung dan panas lah ya. Nah, kuncinya sendiri seperti ini. Jadi dia hanya memiliki fitur lock and unlock itu. Tidak seperti Honda-Honda yang terbaru kan, yang bisa memiliki fitur menyalakan mesin dari remote. Nah, kalau untuk fiturnya di Honda HR-V yang sebelum new model ini sama ya, masih hanya seperti ini ya, masih simple lah, simpelnya Honda. Oke, kita nyalakan. Di sini ada engine stop-nya. Di sini ini soft touch untuk door trimnya. Ini juga asli ya jahitannya ya. Ini soft touch, dan sini juga di bagian handrestnya juga soft touch, tetapi juga memiliki warna yang berbeda ya. Di sini untuk di bagian handrestnya ini sendiri dia memiliki warna putih gitu. Jadi tidak semuanya tuh tidak full black gitu, karena juga dari dashboardnya juga ada suatu kombinasi warna juga nih, two-tone color gitu ya. Di sini ada electric fan ya, ada juga retract-nya, lalu ada lock dan unlock-nya. Di sini ada penguncian kaca jendela, lalu di sini ada kesan aksen chrome-nya ya di bagian pinggirnya ya. Jadi dia tidak full chrome nih untuk di tuas pembuka pintu ini sendiri. Lalu di tengahnya memang full chrome nih untuk bagian pembukanya ini. Ada speaker di sini yang memang kualitas suaranya sih ya cukup lah ya, kita ngomong cukup lah. Di sini juga ada cup holder, lalu juga ada tempat penyimpanan sedikit nih di sini. Untuk di bagian plafonnya ini tidak warna hitam ya, tetapi adalah warna beige ya gitu. Lalu di pilarnya di sini ada airbag sama di kanan kiri. Lalu di bentuk setirnya ini kulitnya berbeda ya dari sebelumnya ya, HR-V yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum model facelift ini saya rasa juga kualitasnya lebih bagus ya, lebih oke lah dari HR-V Prestige untuk yang di tahun sebelumnya. Lalu untuk speedometer sama dengan tahun sebelumnya, dia hanya model analog nih untuk di sisi speedometer, dan di RPM-nya masih analog. Lalu yang digital itu di posisinya di sebelah kanan adalah hanya menunjukkan trip A, trip B, lalu bar dari bahan bakarnya itu sendiri, kilometer yang sudah ditempuh. Di situ juga ada jam. Dashboardnya nih plastik semua. Nah, yang di soft top-nya ini hanya di bagian tengah, karena yang di 15-nya ini full black semua. Head unitnya ini juga memiliki head unit dengan ukuran besar ya, 9 inch lah ya. Berbeda dengan model sebelumnya yang model floating. Kalau ini kesannya tuh tidak floating, tapi memang dia agak keluar ya dari frame-nya head unit ini sendiri. Sama seperti sebelumnya, masih ada pedal shift di setir ini sendiri, lalu ada audio steering suite, ada cruise control yang memang dari bawaan tipe E pun sudah ada cruise control. Untuk saklarnya sendiri di sini tidak ada mode auto ya. Kalau yang terbarunya kan ada autonya nih. Untuk di saklar wipernya ini juga ada intermittent, tetapi untuk mode intermittentnya sendiri dia tidak bisa diatur nih durasi waktunya. Dia mungkin hanya fix ya di bagian intermittentnya ini sendiri. Di sun visor ini sudah ada vanity mirrornya lengkap dengan lampu. Lalu untuk spion tengahnya dynamic view ya, tapi belum auto dimming. Sama di bagian sisi penumpangnya juga ada vanity mirrornya untuk di sun visornya itu sendiri, lengkap dengan lampunya juga. Di AC-nya sendiri juga modelnya sudah digital ya, tetapi dia modelnya itu masih sentuhan semua, jadi tidak ada tombol fisik di sini. Untuk ruang penyimpanannya sendiri konsol itu juga
ada beberapa. Di sini ada 2 buah cup holder, di sini ada console box yang iya kecil sih ukurannya, tapi oke lah, masih ada ruang penyimpanannya. Dan ini masih bisa dimaju mundurkan ya, sehingga kita bisa mengatur kenyamanan tangan kita nih, kita mengendarai mobil yang boleh dibilang fun to drive lah dari produk Honda ini. Dan ini transmisinya CVT, lalu juga ada tombol elektrik untuk rem parkirnya, lalu ada brake hold-nya juga, lalu di sini ada tour stability control. Ya, joknya ini memiliki motif yang berbeda ya dari SRV yang sebelum generasi facelift ini. Modelnya ada doti ya, bintik-bintik seperti ini kulitnya. Nah, kalau di SRV yang lama kan, yang Prestige ini memang juga sama sudah kulit, tapi dia polos itu, hanya kulit biasa ya. Kalau di sini memiliki motif dan bahannya juga berbeda ya dari SRV yang Prestige-nya itu sendiri. Di sini masih ada ruang penyimpanan lagi ya untuk naruh handphone gitu kan. Di sini ada power outlet juga untuk ngecas HP. Untuk sisi AC-nya memang masih model seperti ini, ada 3 yang nyambung untuk berbagi ke belakangnya, mengandalkan dari grill AC yang ada di sini dan di satu di tengah seperti ini. Keunggulan dari SRV Prestige adalah satu, di tipe yang baru tidak ada lagi namanya SRV Prestige, melainkan RS gitu. Jadi kenapa ini boleh dibilang spesial tipe Prestige? Ya hanya ada di Honda model seperti ini, Gen 2 ya, karena ini yang Gen 2 gitu, karena Gen 1-nya kan juga modelnya juga berbeda lagi. Dan yang terbaru ada yang Gen 3 gitu. Yang tidak dimiliki satu ini nih, sunroof panoramik gitu. Ini keunggulan dari Honda SRV Prestige yang tahun 2021 ini. Dan ini tidak ada di kompetitornya ya, yang mobil-mobil Jepang ya. Kita di bagian belakangnya sama ya, di sini ada door trim yang soft touch, jadi enak nih ketika kita memposisikan tangan kita berada di sini ataupun di bagian handrest dari door trim ini sendiri. Sama masih two tone color yang di bagian handrestnya warna putih ya. Tuas pembukanya chrome, lalu di covernya bagian ujungnya ini juga chrome. Jarak kepala saya mentok sih sebenarnya, bersisa 1 jari kurang lah ya, tapi is okay lah, no problem lah. Di back pocketnya nih, lalu di bagian tengah masih ada suatu gundukan kecil lah ya. Tidak ada kisi-kisi AC lagi di sebelah konsol tengah ini, kita hanya mengandalkan dari depan semua. Tidak ada power outlet juga untuk mengecas. Di sini juga ada isofix nih di bagian jok bagian belakang. Jadi kalau kita bawa anak-anak kecil dan kita bawa car seat, itu masih cukup memberikan suatu keamanan dan kenyamanan ya untuk anak yang kita bawa. Lalu di belakang juga ada airbagnya lagi nih. Jadi airbagnya mungkin ya cukup banyak ya di mobil ini ya. Di depan tadi ada 4, di sini juga ada 2. Headrestnya juga yang bisa dinaik turunkan. Di tengahnya juga ada headrest. Lalu ada seat belt kanan kiri. Itu udah pastinya harus ya. Seatbelt bagian belakang bukan hanya hiasan. Jadi ketika kalian duduk di belakang, kalian juga tetap harus menggunakan seat belt. Jadi bukan kewajiban dari penumpang depan saja. Dan ini masih nyaman lah ya kita pakai ya. Nah, di sini ada handrest juga, tapi tidak ada akomodasi apa-apa nih di sini. Ciri khasnya Honda ini sendiri, joknya. Ini kalau kita membutuhkan ruang bagasi, kita masih bisa menekuk seperti ini. Dan satu lagi yang diunggulkan dari Honda SRV adalah Ultra Seat. Kita bisa menekuk jok ini sehingga tanaman atau pohon yang kita beli tadi kita bisa bawa untuk pulang. Sama, ini juga kanan kiri sama. Mesin spesial dari Honda Prestige, Honda SRV Prestige ini adalah mesinnya berbeda dari SRV yang tipe E ataupun tipe S. Untuk yang Prestige ini ya dia memiliki kapasitas mesin 1800 dengan tenaga 141 PS dan 175 Nm. Tidak keluar lagi di Honda SRV generasi yang terbarunya. Untuk mesin ini menggunakan kode R18Z dan ini memang hanya ada di mesin SRV ya. Jadi mesinnya mungkin ini sama seperti dahulu, yaitu di Honda Stream. Ini mesinnya sangat efisiensi, sangat enak untuk kita gunakan sehari-hari. Kenapa? Karena juga memiliki tenaga yang besar, bensin yang konsumsinya irit lah ya. Ini masih bisa 112 ya, 110 112 lah ya range-nya ya. Sangat masih reliable untuk kita pakai di saat seperti ini, di kemacetan ataupun di jalan-jalan menanjak, karena memang mesin yang cukup baik di 1800. Ini juga ada ABS,
salah satu keamanan dari mobil ini sendiri. Overall untuk mobil ini cukup oke. Di sini juga ada peredaman dan ini juga tidak terlalu berat ya untuk mesinnya, masih sangat baik semua. Di penghujung mobil Honda HR-V 2021 tipe versi 1800 CVT ini layak untuk kita beli karena menurut saya dan beberapa dari teman-teman pengguna HR-V ini sendiri, mereka mengatakan masih sangat enak untuk Honda HR-V 1800 Prestige ini. Kenapa? Dari sisi perawatannya juga kita tahu bengkel Honda masih banyak di mana-mana. Kita tahu nama besarnya Honda itu seperti apa gitu. Dan ini adalah salah satu produk terbaiknya juga dari Honda itu sendiri. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan pajak tahunnya berapa, hanya 6,7 juta pajaknya setahun. Oke, sekian pembahasan kita mengenai Honda HR-V 1800 Prestige yang masih layak untuk kita miliki. Sampai jumpa di review kita mobil-mobil selanjutnya, dan jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan sebar ke teman-teman atau rekan-rekan kalian semua supaya kita semakin banyak dapat berkembang gitu. Kita juga butuh supportnya dari sobat Gmob semua nih. Oke, sobat Gmob mau request mobil apa untuk kita review, nanti kita coba carikan unitnya yang memang cukup bagus untuk kita review. Oke, sampai jumpa lagi di Grosir Mobil.